Rahayu para kadang dimanapun Anda berada, kembali bersama channel Manunggal Rasa. Rahayu. Saya harap para kadang semua tidak bosan-bosan menonton channel ini. Kembali kita ulang wuruk ajalan Romo Semono bersama Bapak Ali Mazhar. Gini Pak Ali ya, langsung saja Pak Ali ya. Gini Pak Ali, dalam laku pangumbahing rogo itu kan di sana kan ada laku welas asih nih Pak Ali ini. Itu penjabarannya gimana Pak Ali? Jadi gini, kalau kita itu bicara tentang tresno welas asih, kalau kita bicara ke pokok ajaran Romo Semono, yaitu manunggal kenantian Sauro Nijen. Dalam rangka menanunggal kinantan sebetulnya yang paling prinsip yaitu laku pangumbai rogo. Laku pangumbai rogo antara lain yaitu sabar, narimo, ikhlas, ngalah, dan terus welas asih. Itu yang kuncinya terus welas asih. Dalam konteks terus welas asih itu jemenah asibat jalma menungso senajan kewan lan tetuan tresno malang asih manungsa amarga sira nandung tanda katresnan. Konteksnya apa dalam terus welas asih itu? Apabila kita dimintai tolong oleh segenap kadang-kadang walaupun itu dari kita rumah, ya kita harus melakukan apa yang kita laksanakan. Misalnya gini, ada orang yang minta usodo, jadi ada orang sakit, kita diminta tolong. Pertanyaan kita, walaupun toh itu bukan putra Romo, ya kita harus memberikan pertolongan. Karena apa? Ketika orang minta tolong kepada kita, misalnya musadari orang yang sedang sakit, kebetulan waktu itu memang ini dawuhnya dari Romo Heru Cokro, memang kita sudah nunggal, ya kita harus memberikan pertolongan itu. Akhirnya ya Romo nanti yang mengestoni, kita tidak usah berharap banyak-banyak. Karena apa? Tugas kita yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain itu mungkin Romo bener mangestoni gitu loh. Gitu ya. Tapi gini Pak Ali, misalnya ini contoh sebaliknya ya. Misalnya ada orang kesurupan tapi kesurupannya itu ada yang buat gitu ya. Yeah. Tapi di sana sudah banyak, misalnya yang bapaknya itu sudah mengundang orang-orang pintar gitu. Terus kita sebagai putra pas istilahnya jenguk, terus kita ujuk-ujuk istilahnya tiba-tiba itu pengen istilahnya ke depan, terus musadani tanpa tuan rumahnya, tanpa meminta kita, terus kita tiba-tiba istilahnya melakukan itu kalau menurut ajaran Romo itu gimana Pak? Oh, enggak boleh. Kalau memang kita tidak minta tolong, kuwi jenenge cawe-cawe kalau kepentingan orang lian, itu enggak boleh. Gitu Itu ya. Mas. Jadi kalau memang itu ada orang minta tolong, itu baru kita memberikan usadani kepada yang lain. Tapi kalau memang itu nanti kita langsung nyerondol, Istilahnya langsung nyerondol itu. oh enggak boleh. Itu jenenge Ngurumangsani gitu ya Pak Ali ya. itu namanya cawe-cawe kalau kepentingan lian, itu tidak boleh. Dan itu melanggar palerane ajaran Romo, Mas. Jadi intinya kalau kita benar-benar tidak dimintai tolong atau begitu itu kita nggak boleh ya istilahnya. Nggak boleh. Jadi yang namanya kita ini cawe-cawe itu tanpa kita disuruh, kita langsung memberikan usodo, itu tidak boleh. Tetapi tugasnya putro kepada orang lain, maksudnya di luar putro, Iya. walaupun toh ini belum putro, kalau memang itu minta pertolongan kepada kita, ya tugas kita memberikan pertolongan. Usodo dari versi Romo itu, karena apa? Tugas kita menurut ajaran Romo yaitu tresno welas asih, ya di situ konteksnya, gitu loh Mas. Tetapi kalau kita itu tidak dimintai tolong, langsung kita memberikan usodo, itu tidak boleh. Itu jenis yang namanya komingcun, tidak boleh, gitu loh. Karena tanpa kita dikasih, kita langsung cawe-cawe, itu tidak boleh. Jadi jenenge cawe-cawe kalau
penggawe liyan Iya, itu. istilahnya itu coming soon, terus akunya itu dikedepankan ya Pak Ali. Iya Ya? nggak boleh, tetapi yang jelas batasannya kalau memang itu ada orang lain walaupun itu bukan putra, misalnya sakit, misalnya ada anak kecil menangis, ya kita ngusadani karena apa? Kalau kita minta tolong, Mas Nyoto, anak gue sakit, ya kita tugas kita memang ngusadani karena apa? Kalau sudah Heru Cokro nunggal marang putra, Romo mangestoni. Ya kita tidak minta pengarap-pengarap mesti Romo mangestoni tidak, tetapi kalau memang itu kita laku, kita benar-benar kita jalankan, ngusadani kita jalankan sesuai dengan ulang uruk Romo mangestoni itu. Karena sudah tugas ya Pak Ali. Ada tugas dari ramanya, tugas kita wong jumeneh kok padha menungsone wong kewan saja kita ngantresnani. Tetuan ngatresane bahasanya apa kalau kita tarik dari historis jumeneh asipat jalma manusa sedingan kewan lan tetuan tresna alang marang sira amarga sira nandar katresnan. Itulah konteksnya Putra Rama itu tresna welas asih itu. Itu Gitu loh. ya. Bentuk welas asih itu gitu ya. Tidak Nggih. hanya sesama manusia tapi terhadap makhluk lain pun kita harus Iya, selalu senajan kewan lan welas tetuan itulah Iya. konteksnya itu yang welas asih itu. Oke, yang terakhir Pak Ali, kesimpulan apa Pak Ali dari wedaran kita kali ini Pak Ali? Ya, padanan kita dalam konteks tersualisasi itu apabila kita itu diminta tolong walaupun toh bukan putra. Nah, misalnya kita diminta menyampurnakan ada orang yang meninggal, kita diminta kasampurnan walaupun toh itu kan putra. Nah, kita intinya kita harus memberikan kasampurnan itu kasih putra itu ya mikul drumen jeru walaupun toh di luar putra, ya kita tetap memberikan kasampurnan itu tugas kita supaya mau suci sudah nunggal kita minta kasampurnan kepada Heru Cokro. Dan bagi orang lain yang minta pertolongan bagi kita harus tetap memberikan pertolongan karena apa? Tugas kita ya tresno antresnani kepada sapadane itu. Nah kalau kita tresno antresnani sepadane kita dalam rangka rasa kita berarti kan kita ada lungguh tentrem bagi kita dan tentrem nih anentremi sesamanya. Terima kasih. Ya, Gitu terutama aja. itu ya. Terima kasih Pak Ali mengenai wedaran-wedaran dari jenengan mengenai ajaran Romo Semono Pak Ali. Ya, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kadang-kadang seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Rahayu, tentrem. Rahayu, selamat.